Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agnes, NPM 2142046, jurusan akuntansi. Di video hari ini saya akan membahas tentang sejarah dan keautentikan Tipitaka. Di video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari Tipitaka. Kitab suci Tipitaka itu lebih dikenal dengan Canon Pali. Tipitaka, Ti itu artinya 3, Pitaka itu artinya itu adalah keranjang atau kelompok. Jadi kalau kita nyatuin, jadi Tipitaka itu ada 3 keranjang atau 3 kelompok yang terdiri dari 84.000 kelompok dhamma. Kitab suci Tipitaka merupakan kitab suci yang paling tua dan diketahui hingga sekarang atau saat ini. Tipitaka sendiri, kitab sucinya itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, yaitu Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka berisikan tentang tata tertib bagi para biku atau bikuni. Yang kedua, yaitu Sutta Pitaka. Sutta Pitaka berisikan tentang khotbah-khotbah Buddha. Yang ketiga, yaitu Abhidhamma Pitaka, yang berisikan tentang ajaran-ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan, disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Terdapat 2 versi Tipitaka yang masing-masing ditandai dengan penggunaan bahasa yang berbeda. Yang pertama, Tipitaka dalam bahasa Pali, Tripitaka dalam bahasa Sanskerta. Tipitaka digunakan oleh aliran Theravada dan Tripitaka digunakan oleh aliran Mahayana. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, 483 sebelum Masehi, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakassapa Thera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung konsili di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Ajatasattu dari Manggada, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani, dekat Rajagaha, untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini, dan menyusunnya secara sistematis. Diprakasai oleh Y.A. Mahakassapa Thera dengan dilatar belakangi oleh ucapan biku Sabhada yang menganggap dengan parinibbananya Sang Buddha, para biku bisa bebas dan tidak lagi perlu mengikuti aturan-aturan dari Sang Buddha. Untuk menjaga keutuhan ajaran, Y.A. Mahakassapa merasa perlu diadakannya sidang untuk menghimpun dan mengulang kembali semua ajaran Sang Buddha. Sidang diadakan 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha dan berlangsung selama 2 bulan di Goa Satapani Rajagaha dengan disponsori oleh Raja Ajatasattu. Sidang Agung Kedua atau Konsili Kedua. Sidang dipimpin oleh Y.A. Revata dan dihadiri 700 arahat. Diadakan 100 tahun sekali konsili pertama dan berlangsung selama 4 bulan di Vesali dengan disponsori oleh Raja Kalasoka. Dilakukan pengulangan Vinaya dan Sutta. Terjadi perbedaan penafsiran Vinaya hingga terbagi menjadi 2 aliran, yaitu Mahasanggika dan Staviravada yang nantinya merupakan cikal bakal aliran Mahayana dan Theravada sekarang. Sidang Agung Ketiga atau Konsili Ketiga. Sidang dipimpin oleh Biku Moggaliputta Tissa dan dihadiri oleh 1000 arahat. Diadakan lebih kurang 230 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 9 bulan di Vihara Asokarama di Pataliputta dengan disponsori oleh Raja Asoka. Tujuan sidang adalah untuk melindungi kemurnian ajaran, diulang ajaran Abhidhamma sehingga lengkap Tipitaka. Sidang Agung keempat atau Konsili keempat dipimpin oleh Biku Rakhita Mahathera dan dihadiri oleh 500 biku. Diadakan lebih kurang 450 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 1 tahun di Vihara Aloka, Sri Lanka pada masa Raja Vatagamani Abhaya. Tipitaka untuk pertama kalinya disalin di daun pohon palem. Demikianlah ajaran Buddha yang selama ini diturunkan secara lisan. Kita harus mengacu pada kitab suci Tipitaka karena Tipitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang di dalamnya mengajarkan tentang kumpulan khotbah, keterangan, perumpamaan, dan percakapan yang pernah dilakukan Sang Buddha dengan para siswanya dan pengikutnya.
Dengan demikian, isi kitab tersebut semuanya tidak hanya berasal dari kata-kata Sang Buddha sendiri, melainkan juga kata-kata dan komentar-komentar dari para siswanya. Tipitaka merupakan kitab suci warisan Buddha Gautama kepada umatnya supaya dijadikan pegangan, pedoman, dan dijadikan guru setelah beliau wafat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha harus membangun sikap menerapkan dan menghayati nilai-nilai norma Dhamma. Tipitaka terdiri atas banyak sekali sutta yang dikaji total itu mencapai 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Banyaknya jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang yang meragukan validitasnya karena mengingat pada awal perkembangannya Tipitaka dilestarikan secara turun-menurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena bagi kebanyakan orang, menghafal dalam jumlah sutta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak memungkinkan. Keraguan tersebut akhirnya bisa dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tipitaka. Bahkan, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi Tipitaka. Biku-biku tersebut dikenal dengan sebutan Tipitaka-dara. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi satu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian, Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang kamu hadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Dari video saya, terima kasih.